Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 materi kedua yaitu akuntansi pertanggungjawaban akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban yang di dalamnya mencakup akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Oke. Di sini struktur organisasinya itu disusun tergantung pada pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengelompokkan aktivitas. Aktivitas organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, produk, dan geografis. Karakteristik penting organisasi yang mendukung pengendalian operasional itu, yang pertama, tidak terjadi tumpang tindih dalam pembebanan tanggung jawab. Yang kedua, setiap manajer memahami tanggung jawabnya dengan jelas. Yang ketiga, individu yang diberi tanggung jawab harus memiliki kewenangan yang memadai. Keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Yang ini adalah pendekatan fungsional. Ini yang pertama, yang tadi dijelaskan di slide ini. Berdasarkan fungsi, produk, dan geografis. Yang ini yang pendekatan fungsional, yaitu dimulai dari direktur utama dan dilanjutkan oleh direktur divisi, di mana di situ ada pemasaran, produksi, dan di bidang keuangan. Setelah itu diserahkan kepada manajer pabrik yang terdiri dari manajer pabrik bidang komersial, konsumen, dan militer, yang dilanjutkan oleh kepala departemen yang terdiri dari kepala departemen pengolahan, sub, perakitan, dan perakitan. Dan yang di sini dijelaskan yang pengelompokan organisasi yang kedua, yaitu pendekatan produk. Nah, di sini ada direktur utama yang dilanjutkan oleh direktur divisi yang terdiri dari direktur divisi di bidang produk kimia, produk obat, dan produk cat. Dan setelah itu ada manajer, dilanjutkan ke manajer pabrik yang terdiri dari manajer pabrik medis, farmasi, dan rumah sakit, dan dilanjutkan ke kepala departemen pencampuran, pembotolan, dan pengemasan. Pendekatan geografis ini adalah kelompok pendekatan yang ketiga, yang terdiri dari direktur utama, direktur divisi, yang terdiri dari direktur divisi di wilayah tengah, wilayah barat, dan wilayah timur. Dan dilanjutkan ke manajer pabrik di pabrik kayak misalnya pabrik cabang Surabaya, pabrik cabang Semarang, pabrik cabang Tangerang, yang dilanjutkan ke kepala departemen di bidang asbes, fiber, dan penyekat. Nah, setelah itu kita bahas penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Menurut pandangan tradisional, asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu harga per unit dan kuantitas unsur yang digunakan. Kuantitas unsur yang digunakan itu seperti keragaman dan sifat saling ketergantungan faktor-faktor penentu biaya menyebabkan biaya harus dibebankan pada individu manajer berdasarkan pengendalian relatif daripada pengendalian absolut.
Tanggung jawab biaya overhead. Nah, ini langkah-langkah perhitungan tarif penagihan Departemen Jasa sama seperti langkah-langkah penentuan tarif pembebanan overhead pabrik yang ditentukan di muka. Perhitungan tarif penagihan Departemen Jasa disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi atau menganggarkan biaya yang dapat ditelusur langsung ke Departemen Jasa. Yang kedua, mengalokasikan anggaran biaya bersama ke setiap departemen. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya Departemen Jasa ke departemen lain. Yang keempat, menghitung tarif penagihan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya Departemen Jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa. Di sini ada laporan pertanggungjawaban. Memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban di atasnya. Memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Karakteristik laporan pertanggungjawaban itu ada 9, yaitu yang pertama, laporan harus sesuai dengan struktur organisasi seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, ini ada contohnya. Yang kedua, harus konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Yang keempat, harus diterbitkan secara teratur. Yang kelima, mudah dipahami. Yang keenam, memuat perincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. Yang ketujuh, laporan harus menyajikan data perbandingan. Yang kedelapan, harus analitis. Yang kesembilan, laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya. Ilustrasi laporan pertanggungjawaban itu seperti ini. Tingkat pertama itu ke direktur utama, tingkat kedua ke direktur pemasaran, produksi, dan keuangan. Yang ketiga, manajer pabrik A, manajer pabrik B, C, D. Yang keempat, kepala departemen pengelolaan, kepala departemen perakitan, kepala departemen penyelesaian. Di sini ada analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Penyusunan anggaran fleksibel adalah anggaran yang mengukur jumlah biaya yang seharusnya pada satu set volume aktivitas atau anggaran yang disesuaikan dengan volume aktivitas sesungguhnya. Penyimpangan pengeluaran atau spending variance adalah perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Perhitungan penyimpangan pengeluaran itu seperti ini. Biaya sesungguhnya dikurangi biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Sama dengan biaya sesungguhnya, tarif tetap dikali tingkat aktivitas dianggarkan plus tarif variabel dikali tingkat aktivitas sesungguhnya. Penyimpangan kapasitas penganggur adalah perbedaan antara biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan selama satu periode. Perhitungan penyimpangan kapasitas penganggur yaitu biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya dikurangi biaya yang dibebankan. Biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya itu terdiri dari tarif tetap, tingkat aktivitas dianggarkan itu dikali, terus ditambah tarif variabel kali tingkat aktivitas sesungguhnya. Nah, biaya yang dibebankan itu terdiri dari tarif tetap kali tingkat aktivitas sesungguhnya ditambah tarif variabel kali tingkat aktivitas sesungguhnya. Di sini ada akuntansi pertanggungjawaban atau pendekatan alternatifnya.
Akuntansi pertanggungjawaban pendekatan alternatif kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berhubungan dengan perilaku disfungsional manajer yang dievaluasi atas dasar kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut. Yang kedua berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Di sini ada perilaku disfungsional manajer. Manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya sehingga penyimpangan yang terjadi dibebankan kepada manajer, bukan kepada proses bisnis penyebab terjadinya penyimpangan. Nah, di sini dapat diketahui bahwa manajer itu memegang pengendalian keuangan, dan jika terjadi kesalahan dalam pengendalian keuangan, maka manajer yang disalahkan. Nah, di sini ada individulah yang dievaluasi, bukan proses bisnisnya. Hal tersebut menimbulkan perilaku disfungsional, yaitu manajer cenderung mengutamakan kepentingan sendiri, memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran, memusatkan perhatian pada target jangka pendek, pandai memanipulasi akan sukses. Kegunaan informasi bagi manajer itu yang pertama menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya. 2. Memberikan informasi yang berguna bagi manajer pusat. Pertanggungjawaban dalam upaya mengendalikan aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa dikirim lewat Google Classroom, bisa dikomentari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.